Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang cerpen. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. KD yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang materi pidato persuasif. Jadi, saya harap kalian masih ingat dengan materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian semua diharapkan mampu memahami pengertian dan ciri-ciri cerpen serta dapat menyimpulkan unsur intrinsik cerpen dengan bukti yang mendasar. Yang menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, pengertian teks cerpen, yang kedua, ciri-ciri cerpen, yang ketiga, unsur intrinsik dalam cerpen, yang keempat, cara menyimpulkan unsur intrinsik cerpen. Ada 4 topik materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi, saya berharap kalian semua dapat menyimak video pembelajaran ini mulai dari awal sampai dengan akhir, sehingga apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran ini kalian bisa dapat mengerti secara benar. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama, pengertian teks cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang mengisahkan kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, atau pengalaman. Jadi ketika kita berbicara tentang cerpen, sebenarnya itu bukan lagi hal baru untuk kita, karena cerpen banyak sekali kita temukan di majalah, surat kabar, atau di buku-buku pelajaran yang sering kita pakai untuk belajar, dan juga media cetak lainnya atau media elektronik. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya lebih pendek daripada novel. Yang kedua, jumlah kata dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hanya satu peristiwa yang digambarkan dari tokoh. Ciri yang kelima, konflik digambarkan hingga pada tahap penyelesaian. Ciri yang keenam, memakai kata yang sederhana. Ciri yang ketujuh, pesan yang terdapat pada cerpen tersebut sangat mendalam. 8. Menggunakan alur tunggal. 9. Penokohan pada cerita pendek sangat sederhana. Yang ketiga, unsur intrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan sumber gagasan atau ide cerita
yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah karangan. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Jadi tokoh itu berkaitan dengan pelaku, sedangkan penokohan itu berkaitan dengan karakter atau tokoh dalam cerpen tersebut. Tokoh kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, latar. Latar dibedakan menjadi tiga. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga latar suasana. Yang keempat, alur. Alur merupakan jalannya cerita. Alur itu biasanya dibedakan menjadi tiga jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima itu sudut pandang. Jadi sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan diri di dalam cerpen tersebut. Entah dia menempatkan diri sebagai orang pertama ataukah orang ketiga. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang di dalam cerpen tersebut. Tujuan dari pesan itu adalah kepada pembaca. Berikut adalah skema dari alur. Jadi cerita dalam cerpen biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, pengenalan latar, suasana. Itu yang kita kenal dengan orientasi. Setelah itu, pengarang akan mulai menguraikan cerita atau menguraikan peristiwa, masalah yang dialami tokoh, dan perlahan-lahan akan menuju pada komplikasi atau yang kita kenal dengan klimaks, atau bahasa sederhananya ya puncak dari permasalahan. Setelah dari klimaks, ceritanya mulai akan menurun menuju pada penyelesaian atau yang kita kenal dengan resolusi. Jadi tiga hal ini akan lebih jelas kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pada struktur teks cerpen. Topik pembahasan yang keempat adalah cara menyimpulkan unsur intrinsik cerpen. Cara yang pertama adalah membaca cerpen. Jadi sebelum kalian menyimpulkan unsur intrinsik cerpen, cara yang paling utama dan pertama adalah kalian harus baca dulu cerpennya. Pahami dulu isi cerpennya sehingga kalian menuju ke langkah yang kedua dan selanjutnya itu akan lebih mudah. Langkah yang kedua, menentukan unsur intrinsik cerpen. Setelah kalian membaca, pada langkah yang kedua, kalian diminta untuk harus bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Cara atau langkah yang ketiga adalah menetapkan unsur intrinsik cerpen. Dan cara atau langkah yang keempat, yang terakhir, adalah menyimpulkan unsur intrinsik cerpen. Demikian pembahasan materinya. Sekiranya dengan adanya penjelasan atau pembahasan materi ini, kalian bisa memahami atau mengerti, sehingga dalam proses pengerjaan LKPD yang nanti sebentar kalian kerjakan, itu dengan mudahnya kalian akan menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Dan soal yang ada dalam LKPD itu terkait dengan menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Demikian video pembelajaran ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.